Fast food, burger, fried chicken, kentang goreng crispy. Enak banget kan? Tapi coba bayangin, gimana rasanya kalau junk food yang kamu makan itu beneran junk food alias makanan sampah? Yes, literally dari tempat sampah. Nah, ini bukan bercanda. Di Filipina ada makanan bernama pagpag, daging sisa restoran fast food yang udah dibuang, terus dipungut lagi, dicuci, dimasak ulang, dan dimakan. Gila kan? Tahan dulu, jangan jijik dulu. Karena cerita ini bukan sekadar makanan aneh, tapi tentang kemiskinan, bertahan hidup, dan realita keras yang jarang kita bayangin. Filipina itu negara berkembang, ekonominya tumbuh, iya, tapi kemiskinan masih masalah besar. World Bank mencatat, tahun 2006, 6% rakyat Filipina hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 2021, turun jadi 18,1%. Turun sih, tapi tetap jutaan orang masih serba kekurangan. Di kota besar kayak Manila, kawasan kumuh udah jadi pemandangan biasa. Nama-nama kayak Tondo, Payatas, San Andres terkenal sebagai slum area. Tahun 2018, data nunjukin 43% penduduk kota Filipina tinggal di kawasan kumuh. Kebayangkan hampir separuh warga kota. Payatas, salah satu slum terbesar, dulunya jadi TPS raksasa. Gunungan sampah di sana bahkan pernah longsor tahun 2000. Ratusan orang yang lagi cari rejeki ketimbun dan meninggal. TPS sempat ditutup. Tapi, warga malah protes. Kenapa? Karena kalau ditutup, mereka kehilangan sumber penghasilan. Akhirnya dibuka lagi, dan dari situlah muncul satu fenomena makanan ekstrem bernama pagpag. Ito ang pagpag. Masarap to. Sarap ang luto ni nanay. Ang nagustuhan ko po sa pagpag ay malinis po at saka nakakabusog po. Awalnya kata ini berarti mengibaskan debu atau membersihkan kotoran. Tapi lama-lama berubah makna jadi sebutan buat sisa makanan fast food dari tempat sampah yang diolah lagi jadi makanan. Bayangin ayam goreng bekas orang lain udah masuk plastik sampah terus diambil lagi buat dimakan. Prosesnya gimana? Setiap hari ada orang yang berburu sampah restoran. Kantong plastik sampah dibongkar, isinya dipilah. Sisa nasi, sayur, buah, jadi pakan babi. Sisa daging ayam, sapi, babi, buat manusia. Dagingnya dipisahin dari tulang, dicuci berkali-kali, lalu dimasak pakai bumbu. Biasanya jadi adobo, masakan khas Filipina. Harga super murah. 10 peso per bungkus bahan mentah, 20 peso per porsi setelah dimasak. Makanya laku keras di slum area. Mungkin kamu mikir, iya, kok bisa orang mau makan makanan kayak gini? Jawabannya, karena nggak ada pilihan lain. Pagpag itu murah, bikin kenyang, dan katanya bergizi. Bahkan anak-anak kecil pun dikasih pagpag sama orang tuanya. Waktu krisis pangan global tahun 2008, pagpag jadi penyelamat. Kalau pilihannya kelaparan atau makan makanan sampah, ya pilihannya jelas. Tapi jangan salah, pagpag itu super berbahaya. Bisa nyebabin hepatitis A, tipes, diare, kolera. Ada kasus di mana sisa fast food disemprot dulu pakai desinfektan sebelum dibuang. Bayangin makan ayam crispy, tapi bumbunya campuran saus sama cairan pembersih. Selain itu, makanan dari tong sampah gampang banget terkontaminasi bakteri kayak salmonella. Risikonya gede, tapi buat mereka itu harga yang harus dibayar demi bisa makan. Kalau dipikir-pikir, mirip juga sama Indonesia. Di Bantar Gebang, banyak orang juga hidup dari sampah. Ada juga yang ngumpulin sisa makanan buat dimakan lagi. Bedanya, di Indonesia, fenomena kayak gini nggak sepopuler di Filipina. Tapi intinya sama, kemiskinan bikin orang harus cari cara apapun buat bertahan hidup. Kalau gue pribadi, jujur, lebih baik makan belut deh daripada pagpag. Belut serem sih, tapi masih lebih mending daripada ayam bekas tong sampah. Tapi buat warga slum, ini dilema. Makan, risiko sakit parah. Gak makan kelaparan. Jadi, mau gak mau, mereka pilih pagpag. Jadi, setelah tahu kisah pagpag, menurutmu gimana? Masih doyan makan ayam crispy fast food? Atau malah mikir, untung banget gak harus makan beginian buat survive? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa bahas kisah-kisah unik lainnya dari seluruh dunia.
Oke guys, sampai sini dulu cerita kita tentang makanan daur ulang sampah dari Filipina. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.